seorang mukallaf wajib bertaklid kepada seorang marja. Dalam fikih atau bermazhab kepada Ahlul Bait, mazhab Syiah Imamiyah, orang yang dia bermazhab Ahlul Bait wajib dia bertaklid kepada seorang marja. Seorang marja. Jadi kalau dia beribadah tanpa bertaklid kepada seorang marja, maka ibadahnya gagal atau dikatakan tidak sah, karena ketika dia beribadah dia tidak bersandarkan atau tidak berpedoman kepada amalan-amalan yang diajarkan oleh fikih. Nah, ini adalah konsep fikih di dalam mazhab Ahlul Bait. Seperti juga misalkan mereka yang bermazhab Ahli Sunnah, ketika mereka bermazhab Ahli Sunnah kepada siapa? Misalkan dia bermazhab kepada Maliki, maka amalan-amalan ibadahnya atau ketika dia menjalankan ibadahnya maka harus sesuai dengan apa yang dikatakan dalam mazhab Maliki. Demikian pula dengan mazhab Syafi'i. Yang mengikuti Syafi'i maka dia harus beribadahnya di saat dia melakukan ibadah ritual sehari-harinya harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i. Demikian pula terlebih lagi dalam mazhab Ahlul Bait. Dalam mazhab Ahlul Bait, jadi kalau ada seorang yang tidak bertaklid mengikuti seorang marja, maka ibadahnya bisa dikatakan tidak sah, karena dia tidak berpatokan atau tidak bersandarkan amalan ibadahnya kepada seorang alim. Karena kita seorang jahil, bukan seorang alim, maka wajib kita merujuk kepada seorang alim di saat kita beribadah kepada Allah. Karena Allah menginginkan ibadah kita itu sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuai dengan keinginan atau kehendak manusia. Nauzubillah. Kalau seandainya manusia itu beribadah sesuai dengan kehendaknya masing-masing, apa yang akan terjadi? Nah, sekali lagi Anda sudah jelaskan bahwa orang yang beribadah sesuai dengan kehendaknya, maka dia diperumpamakan seperti iblis yang menolak sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa bahwa dia yang paling top, yang paling unggul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ibadah ingin sesuai dengan kehendaknya. Karena itulah iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kalau kita tidak ingin dikutuk oleh Allah, tidak ingin dikatakan kita keluar dari kategori manusia, maka kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan bahwa ketika kita beribadah dalam mazhab Ahlul Bait harus bertaklid mengikuti seorang yang alim, mengikuti seorang yang alim. Nah, di dalam fikih bahwa kita beribadah mengikuti seorang yang alim, di pertemuan kemarin Anda sudah katakan karena kita seorang jahil, seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para marja inilah, para faqih inilah yang menuntun kita bagaimana cara beribadah, mengamalkan ibadah-ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hukum taklid, bertaklid atau mengikuti kepada seorang marja, hukumnya wajib bagi seorang pengikut mazhab Ahlul Bait. Kalau tidak, maka sekali lagi tadi Anda katakan, maka ibadahnya akan gugur. Nah, di sini ada taklid itu adalah kalau secara bahasa taklid adalah memakaikan kalung di leher seseorang. Seperti seorang pejabat yang baru datang dari luar negeri, atau para pemain sepak bola atau yang menang di dalam turnamen itu kan ketika datang masuk kembali dari negara tertentu ke negaranya sendiri, maka dia akan disambut dengan dikalungkan bunga. Nah, itu disebut dengan taklid secara bahasa secara bahasa. Ada arti taklid yang lain, yaitu kalau kita lihat taklid secara istilah, yaitu mengikuti perbuatan orang lain. Mengikuti perbuatan orang lain itu arti taklid secara istilah, atau kita menyandar perbuatan kita sandarkan kepada orang lain. Nah, di sini perlu kita ingat dan harus kita pahami maksud dari taklid itu sendiri. Apakah misalkan seperti kita sholat, usolli zuhur, kurbatan ilallah, atau adaan, kurbatan atau adaan, apakah apa seperti wudu, sholat, puasa. Jadi maksud dari taklid di sini yang harus kita pahami, kita ketika mempraktekkan atau mengikuti amalan-amalan itu harus sesuai dengan pendapat seorang faqih tertentu.
itu adalah taklid. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan, seperti misalkan usolli zuhur kurbatan ilallah, atau adaan, atau kita berudu, ya, puasa dan lain sebagainya, ya, apakah ya perbuatan kita itu sudah sesuai dengan pendapat seorang faqih atau marja tertentu. Nah, itu adalah maksud dari taklid seperti itu, ya, maksud dari taklid. Dan bagaimana kita, kepada siapa kita bertaklid, ya sudah jelas. Salah satu syarat dalam bertaklid kita mengikuti kepada seorang marja atau faqih itu harus yang a'lam. Ada alim, ada a'lam. Ya, a'lam itu maksudnya dia mempunyai kemampuan yang sangat lebih dalam menyimpulkan hukum-hukum yang ada di dalam agama. Taklid itu memiliki pendapat. Jadi taklid itu adalah mengikuti pendapat atau perbuatan seorang faqih atau marja tertentu, gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi sekali lagi, taklid atau mengikuti ialah mengikuti pendapat atau perbuatan seorang faqih atau marja tertentu. Adapun arti dari ikhtiyat, ada taklid, ada ikhtiyat. Ikhtiyat adalah kehati-hatian. Ikhtiyat itu adalah kehati-hatian. Dan di sini ada beberapa pemahaman arti dari ikhtiyat. Anda sudah jelaskan di pertemuan kemarin arti dari ikhtiyat. Ikhtiyat ada yang diartikan dengan bitikror, diulang-ulang, ya, diulang-ulang 2 kali hingga 3 kali, seperti dalam akad atau ijab akad nikah, ijab qabul dalam akad nikah. Itu kan terkadang penghulu membacakan akad nikahnya itu 2 sampai 3 kali. Nah, ini namanya dia ikhtiyat, berhati-hati dengan mengulang, berhati dengan mengulang, baik mengulangnya itu 2 kali ataupun 3 kali. Nah, ini ikhtiyat dengan cara tikror, diulang-ulang. Ada ikhtiyat dengan bil jama', yaitu dikumpulkan atau digabungkan. Seperti misalkan kita menggabungkan sholat tamam sempurna 4 rakaat dan juga kita sholat qashar 2 rakaat. Kedua-duanya dikerjakan pada hukum-hukum tertentu, nanti dijelaskan itu pada bab sholat. Jadi terkadang ketika kita safar, berpergian, itu ada ketentuan yang harus kita lakukan sholatnya itu secara tamam sempurna, yaitu 4 rakaat, dan juga kita melakukan sholat qashar dengan cara 2 rakaat. Nah, ini adalah ikhtiyat dengan cara digabungkan. Ya. Ada ikhtiyat yang ketiga adalah ikhtiyat bitark, dengan meninggalkan, ditinggalkan. Kehati-hatian, dia mengambil sikap dengan meninggalkan, ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Seperti hukum tadkhin, merokok, dia meninggalkan dengan tidak mengerjakan karena ketidakjelasan atau tidak adanya hukum yang menjelaskan tentang rokok, lalu dia mengambil sikap ikhtiyat, hati-hatinya itu dengan meninggalkan. Nah, ketiga dari ikhtiyat ini, yaitu ikhtiyat bil jama', ikhtiyat bil tikror, dan ikhtiyat bil tark, ya. Ikhtiyat bil jama' ini maksudnya ikhtiyat bil fi'il, dia mengerjakan, tapi mengerjakannya itu dengan menggabungkan, seperti dalam tadi, yaitu dia menggabungkan sholat tamam dan juga sholat sempurna, yaitu seperti biasa 4 rakaat, dan juga dia sholat qashar 2 rakaat, 2 kali dia melakukan. Nah, itu namanya bil fi'li, tapi bil fi'ilnya dengan dikerjakan. Jadi ada 3, ya, ada 3 kategori ikhtiyat. Terakhir yaitu kita tidak boleh ikhtiyat. Kita dilarang untuk berikhtiyat pada seperti dalam kasus sholat Jumat. Nah, perhatikan, ini adalah fikih yang baru gabung. Ini adalah fikih ahlul bait, ya, fikih mazhab ahlul bait. Terakhir, tidak boleh berikhtiyat. Kita maksudnya apa? Kita tidak boleh berikhtiyat. Kita tidak boleh melakukan ikhtiyat seperti dalam sholat Jumat. Kita tidak boleh misalkan berikhtiyat dengan melakukan sholat Jumat dan juga melakukan sholat zuhur, atau dia melakukan sholat zuhur dengan tidak melakukan sholat Jumat. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh dilakukan ikhtiyat di dalam sholat Jumat. Nah, ini nanti akan ada pembahasannya. Di sini ada permasalahan. Misal ada seorang anak laki-laki yang mumayyiz, belum balik. Mumayyiz ini belum balik, ya, tapi dia sudah memahami hukum sholat, atau dia sudah bisa melakukan sholat atau ibadah yang lainnya. Nah, kira-kira umurnya misal 11 atau 12 tahun. Seorang anak laki-laki yang mumayyiz, belum balik, ya, sekali lagi belum balik, tapi dia sudah bisa sholat atau ibadah lain. Nah, ia bertaklid kepada seorang marja atau seorang faqih, dan ia paham bahwa ia seorang marja itu boleh untuk diikuti, dan dia paham bahwa dalam mazhab ahlul bait seseorang itu wajib untuk bertaklid di dalam bab di dalam fikih.
Maka ketika anak itu bertaklid, bagaimana hukumnya? Hukumnya sah, sahih taklidnya dia, meskipun dia belum balik, baru kategori mumayyiz saja. Masa-masa akan memasuki balik. Di sini ada beberapa perkara ya yang perlu benar-benar kita perhatikan, yaitu permasalahan syarat-syarat marja atau faqih yang boleh kita ikuti. Karena setiap marja atau faqih setiap faqih itu pasti mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu di dalam keilmuannya dan di dalam mengistimbatkan hukum. Nah, yang pertama yang kita harus syarat dari marja itu sudah jelas, balik. Marja itu sudah balik. Jelas kalau marja pada saat sekarang itu umurnya sekitar 60, bahkan ada yang 70, bahkan ada yang di atas 70. Kedua, berakal. Nah, maksud berakal ini dia bukan gila, bukan majnun. Jadi benar-benar dia berakal. Nah, di sini juga bukan maksud dia bukan gila, seperti misal ada orang yang akalnya beberapa waktu hilang, beberapa bulan hilang, atau dia koma dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, ini tidak boleh. Karena hilang, menggugurkan hal seperti ini, menggugurkan syarat dari marja. Meskipun dia bukan gila, tapi hilang akalnya beberapa saat atau beberapa bulan, atau dia koma. Meskipun dia tidak gila, tapi ini menggugurkan dari syarat dia seorang marja. Berikutnya yang ketiga adalah iman. Berikutnya yang ketiga adalah iman, yaitu faqih dalam mazhab Ahlul Bait harus bermazhab Imamiyah, Isna Asy'ariyah. Ya, jadi marja di dalam fikih mazhab Ahlul Bait harus dia juga beriman atau mempunyai keyakinan kepada para imam, 12 imam. Bukan misalkan ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah dan lain sebagainya. Ini adalah mazhab Syiah Ahlul Bait, Imamiyah, Isna Asy'ariyah. Ya, fakihnya harus mempunyai keyakinan tersebut. Yang keempat adalah zukurah, laki-laki. Harus laki-laki. Tidak boleh, meskipun misalkan ada seorang perempuan yang sampai kepada jenjang seperti marja, tidak boleh untuk diikuti. Dia hanya mengistimbatkan hukum hanya untuk dirinya saja. Tidak boleh, meski misalkan ya, ini perumpamaan, ada seorang perempuan yang sampai kepada makom marja, maka tidak boleh diikuti, hanya laki-laki. Marja yang wajib untuk diikuti hanya laki-laki. Kalaupun ada perempuan, maka untuk dirinya sendiri. Dia mengamalkan keilmuan, keahliannya dalam mengistimbatkan hukum hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, atau lebih lagi untuk diikuti. Kelima, syarat dari faqih atau marja itu adil. Ya, adil. Terkadang kan ada orang alim, tapi dia bermaksiat. Orang alim tapi dia bermaksiat, atau dia zalim, atau ada orang alim tapi rakus pada dunia. Nah, ini tidak boleh diikuti. Marja seperti ini tidak boleh diikuti. Kalau ini misalkan ada jadi adil itu bukan adil itu jadi pemahamannya luas ya. Dia alim tapi dia bermaksiat, dia serakah dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh diikuti. Keenam, tibul wiladah. Nah, tibul wiladah ini dia dilahirkan melalui nikah syar'i. Dia dilahirkan, marja ini dilahirkan melalui nikah syar'i, nikah yang berasaskan kepada landasan hukum syariat atau hukum Islam. Tapi bagaimana seorang kita ini bisa mengetahui kalau dia itu dilahirkan melalui nikah syar'i? Ya cukup secara huruf. Secara uruf mahalayak mengatakan bahwa dia itu fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sudah selesai. Bahwa dia mengatakan ini adalah anak fulan dari pernikahan fulan bin fulan, sudah cukup secara huruf atau halayak mengatakan seperti itu. Dan perlu juga kita ketahui ya, faqih ini juga bukan seorang yang pelupa. Dan dia perlu dikatakan, kadang kan kalau ada orang-orang sekarang yang sudah tua itu pelupa, pikun. Ya, nah, faqih tidak boleh. Jadi menurut halayak, dia faqih ini bukan seorang yang pelupa. Ya memang kalau kita lihat hadis al-insan mahalul khata' wan nisyan, ya, bahwa manusia pasti ada lupanya, tapi marja atau faqih bukan seorang pelupa, atau kata lain adalah pikun, bukan. Sering lupa atau pemahamannya lemah. Pemahamannya itu lemah kalau menghadapi masalah-masalah, atau lama dia memahami, ini tidak boleh. Marja seperti ini tidak boleh diikuti atau ditaklidi. Jadi
pelupa itu tidak boleh dialami oleh seorang marja, apalagi dia pikun, tidak boleh untuk diikuti atau ditaklidi. Berikutnya adalah al-hayy, hidup ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya kalau bisa berkaitan dengan bab taklid ya, karena jadi nggak ada kesempatan untuk menjawab di luar dari bab taklid, apalagi kalau berhubungan dengan hal-hal yang jauh dari pembahasan. Nanti akan bisa membuat keluar dari pembahasan. Dan yang terpenting ialah, bukan anak tidak mau menjawab ya, karena nanti takut keluar jauh dari pembahasan. Dan yang terpenting ya seorang mujtahid ya. Sebab ada orang alim tapi belum sampai kepada tingkatan mujtahid. Banyak orang alim tapi dia belum sampai ke tingkatan mujtahid atau marja. Mungkin dia bisa, misalkan dia seorang penulis, dia seorang penceramah, dia seorang mudaris, pengajar, tulisannya di mana-mana, banyak buku-bukunya, tapi dia belum sampai kepada level mujtahid. Itu banyak sekali. Di Iran dan di Irak banyak sekali orang alim tapi dia belum sampai kepada tingkatan mujtahid. Jadi dia mempunyai keilmuan tapi dia belum mempunyai kemampuan untuk beristihad atau menyimpulkan sebuah masalah. Nah, itu banyak sekali ya. Banyak sekali orang-orang alim yang belum sampai kepada level mujtahid atau marja. Nah, tadi syarat yang berikutnya adalah tadi al-hayy, hidup ya. Nah, di sini pemahaman hidup ini apakah mutlak atau tidak mutlak? Misal anak taklid pada Syekh Ansori. Syekh Ansori ini ulama terdahulu. Sedang beliau Syekh Ansori ini ulama terdahulu dan telah wafat pada dahulu kala, maka tidak boleh diikuti. Jadi syarat yang berikutnya adalah marja itu harus hidup. Ada hidup ya. Marja harus hidup. Nah, marja yang hidup itu maksudnya tidak mutlak atau tidak mutlak. Tidak mutlak. Maksudnya bagaimana? Bagi yang pemula, misalkan dia baru pertama kali bertaklid kepada marja fulan, mengikuti kepada marja fulan, dia baru pemula, tidak boleh dia bertaklid pada marja atau faqih yang sudah wafat. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Dia wajib bertaklid kepada marja yang hidup pada saat ini. Nah, misalkan di sini anak ingin bertaklid kepada Allama Al-Hilli, nggak boleh karena Allama Hilli sudah wafat jauh zaman dahulu. Jadi maksud taklid dibolehkan kepada yang sudah wafat. Dan tadi anak pertama kali bilang bahwa marja dalam mazhab Ahlul Bait itu harus hidup. Nah, itu harus digarisbawahi. Boleh saja. Jadi maksud dibolehkan kepada mereka marja yang sudah wafat ialah taklid bakoan, yaitu disebut dengan taklid bakoan sebelumnya pada zaman marja yang masih hidup ini dia telah bertaklid pada marja fulan yang sudah wafat itu. Misalkan pada zaman Imam Humaini, ya dia sudah bertaklid kepada zaman Imam Humaini, lalu Imam Humaini wafat, maka dia diperbolehkan untuk bertaklid kepada Imam Humaini dengan syarat ada statement dari marja yang hidup. Dengan syarat marja yang hidup mengatakan boleh taklid bakoan, dia tetap mengikuti Imam Humaini dengan syarat ada perintah dari marja yang hidup. Nah, tapi permasalahan ini yaitu taklid kepada marja yang sudah wafat dengan syarat ada persetujuan dari marja yang hidup, ini ikhtilaf ya di antara faqih dan itu ada kajiannya. Ada juga yang mengatakan tidak boleh sama sekali, mutlak tidak boleh kepada faqih marja yang telah wafat. Baik dia a'lam sewaktu hidupnya atau ya lebih a'lam daripada marja yang masih hidup. Nah, ini ada pendapat yang mengatakan sama sekali tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan banyak marja mengatakan boleh selama dia a'lam pada masa hidupnya dari marja-marja yang lain. Jadi boleh atau tetap bako bertaklid pada faqih marja yang sudah wafat dengan dua syarat ya, Ia lebih a'lam dari para marja yang masih hidup.
Jadi orang marja yang masih hidup seperti pada saat sekarang ini adalah Imam Khomeini ya. Imam Khomeini ya, para marja yang hidup mengatakan boleh taklid mengikuti bakoan kepada Imam Khomeini bagi mereka yang pernah bertaklid pada zamannya. Kalau yang tidak pernah bertaklid kepada Imam Khomeini maka tidak diperbolehkan dia bertaklid kepadanya. Dia wajib bertaklid kepada marja yang masih hidup pada saat sekarang. Masalah bako, yaitu taklid bako atau tetap bertaklid kepada marja yang sudah wafat, ini ikhtilaf sekali lagi ya. Ini menjadi khilaf atau ikhtilaf, perbedaan di antara faqih marja yang masih hidup. Jadi tetap kita yang baru-baru mengalami ini apa yang pada saat sekarang mengikuti, wajib mengikuti atau bertaklid kepada marja yang hidup. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan seperti ini, kamu bertaklid pada faqih atau marja yang sudah wafat berdasarkan fatwa atau pendapat siapa? Lalu dia menjawab apa? Berdasarkan pada marja yang sudah wafat. Ini salah, nggak boleh. Kenapa? Daur, terjadi daur, berputar. Maksudnya apa? Ia tetap bertaklid pada si mayit dan bergantung dengan pendapat si mayit juga. Kan nggak boleh. Misalkan ana bertaklid kepada marja yang sudah wafat berdasarkan pada pendapat si marja yang sudah wafat. Tidak boleh, ini daur. Wajib dia merujuk kepada marja yang masih hidup. Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Bukan merujuk kepada yang sudah wafat, tidak boleh. Wajib merujuk kepada yang masih hidup. Boleh atau tidak. Tetap dia mengikuti marja yang masih hidup, boleh atau tidak. Nah, itu harus merujuk kepada marja yang masih hidup. Jadi yang harus dilakukan pertama-tama yaitu dia harus mencari fatwa atau hukum dari marja yang hidup. Apakah boleh tetap taklid pada marja fulan yang telah wafat atau tidak boleh. Jika faqih marja yang hidup memperbolehkan tetap bertaklid padanya, maka boleh untuk bertaklid. Tapi jika marja yang hidup mengatakan tidak boleh, maka tidak boleh ya bertaklid. Bagaimana kita bisa mengetahui masalah itu ya? Di kitab-kitab para marja sendiri atau yang disebut dengan di risalah amaliyahnya. Nah, di sini ada permasalahan yang lain. Di sini anak kita lihat di kitab dulu ya. Nah, lihat anak buka kitab ini, kitab Minhajus Shalihin juz pertama dari Ayatullah As-Said As-Sistani hafizallah wa tallallahu wa yutawwillahu umrah. Yasihut taklid minas sabi al-mumayyiz. Sah taklid kalau ada anak kecil yang mumayyiz, dia belum balik, tapi dia sudah mumayyiz, sudah bisa mengetahui hukum-hukum ibadah, maka ketika dia bertaklid maka taklidnya sah. Fa iza matal mustahid alladhi qalladahu qabla bulughi kana hukmuhu hukma ghairihi al-ati. Kalau mustahid yang dia ikuti itu wafat ya sebelum dia balik, maka sama hukumnya seperti pada permasalahan-permasalahan yang ada. Yajuz taklid man istama'at fihi umur. Nah, ini syarat-syarat yang tadi Wana sudah bacakan. Di sini syarat-syaratnya tertulis yajuz taklid man istama'at fihi umur. Boleh mentakliti, mengikuti seorang faqih atau marja dengan beberapa syarat yang ada. Pertama, al-bulugh, balik, wal aqlu, berakal yang sudah Anda jelaskan, wal iman dan iman, wal dzukura, iman yaitu maksudnya bukan hanya dia beriman kepada 12 imam ya, atau mazhab Ahlul Bait Syiah Itsna Asy'ariyah yaitu 12 imam. Wal dzukura, laki-laki, tidak boleh perempuan. Meskipun ada misalkan marja perempuan, tidak boleh diikuti. Dia hanya untuk dirinya sendiri, dia alim hanya untuk dirinya sendiri. Wal istihad, mempunyai kemampuan istihad, mengistimbatkan hukum-hukum syar'i ya, mempunyai kemampuan. Wal adalah adil, yang tadi Anda sudah bilang adil, dia bukan seorang zolim, dia bukan seorang yang rakus kepada dunia, dia bukan seorang pembohong. Jadi adil itu mempunyai arti yang luas.
Taharatul maulud, yaitu suci dalam dilahirkan, maksudnya dia dilahirkan dari pernikahan syar'i yang sah menurut halayak atau menurut masyarakat. Wadabtu bil miqdar muta'araf wal haya, yaitu wal haya dan hidup. La yajuz taqlidul mayyit ibtidaan wa in kana a'lam minal hayy. Tidak boleh mengikuti bertaklid kepada marja yang sudah wafat ibtidaan, yaitu pertama kali dia bertaklid, tidak boleh. Wa in kana alam, meskipun dia a'lam, yang mayit ini, yang sudah wafat ini, marja ini lebih alim daripada yang hidup, tidak boleh karena dia pertama kali bertaklid. Wa iza qallada mujtahidan famata fa in lam ya'lam walau ijmalan bi mukhalafati fatwa li fatwal hayy fil masail allati hiya fi ma'radi ibtilai jaza lahul baqa ala taqlidih. Ya. Jadi kalau apabila ada seorang yang mengikuti mustahid, lalu mustahidnya wafat, dia nggak tahu, fa'in lam ya'lam, dia nggak tahu bahwa dia, dan dia tidak mengetahui secara detail bahwa dia itu telah mukhalafah, tidak sesuai dengan fatwa-fatwa dari mazhab, fatwa marja yang hidup di dalam permasalahan yang ada, maka jazalahul baqa, boleh dia tetap bertaklid kepada yang sudah wafat. Fa in kanal mayyit a'lam wajibal baqa ala taqlid ma kaunil hayy a'lam yajibu rujuk, tapi tetap dia harus merujuk kepada marja yang masih hidup. Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, ini nanti akan dijelaskan. Kembali lagi ya. Sering ada pertanyaan boleh atau tidak boleh berpindah dari satu marja ke fakih yang lain, ke marja yang lain. Terkadang kan ada di telinga kita itu yuwaswis fi sudurinas, dibuat keraguan di mana. Nah, jawabannya bukan masalah boleh atau tidak boleh. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan boleh atau tidak berpindah dari satu marja ke marja yang lain, jawabannya bukan masalah boleh atau tidak boleh. Ya. Kalau sebelumnya yang pertama ia telah bertaklid kepada fulan yang jami' syara'id, telah memenuhi syaratnya dan a'lam, ya tidak boleh udul, tidak boleh pindah. Kan sudah jelas dia itu a'lam. Kecuali terbukti yang kedua jami' syara'id dan a'lam, memenuhi syaratnya dan a'lam, terbukti. Sedangkan yang pertama yang sebelumnya dia ikuti hilang jami' syara'idnya, yaitu syarat-syaratnya hilang, maka boleh atau wajib dia udul berpindah kepada marja yang memenuhi syarat atau jami' syara'id dan a'lam. Jadi sekali lagi ya, bukan masalah berpindah dari marja satu ke marja yang lain, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Ya, di sini kalau dia berpindah kalau terbukti. Ya, kalau terbukti bahwa marja tersebut hilang, misalkan hilang syarat-syaratnya, hilang jami' syara'idnya, dan juga bukan masalah sebab marja itu dekat, ini lebih dekat, itu lebih jauh. Ini teman, ini kita kenal, ini kita tidak kenal, ini dilihat, ini tidak bisa dilihat, bukan masalah itu. Ini gampang dijumpai, ini tidak bisa, sulit dijumpai, bukan masalah itu. Ini mayoritas karena di Indonesia banyak mengikuti mazhab marja A, sedangkan marja B sedikit, bukan masalah itunya. Jadi mengikuti masalah pindah atau pindah atau tidak, boleh pindah atau tidak boleh pindah, bukan masalah dekat, disebabkan karena masalah dekat atau jauh, teman atau bukan teman, bisa dijumpai dan tidak bisa dijumpai, dan juga mayoritas atau bukan mayoritas, itu tidak dijadikan masalah. Meskipun kita kepada bertaklid kepada marja yang tidak pernah kita jumpai, tapi dia ada jelas, ya sudah, nggak masalah. Meskipun di sini karena di Indonesia karena sedikit yang bertaklid, karena taklid kepada yang mayoritas saja, tidak seperti itu bertaklid. Siapa mau marja yang di Indonesia ini hanya satu orang yang mengikuti, nggak masalah, tidak masalah, bukan menjadi sebuah ketetapan. Dia mau marja, kita bertaklid kepada marja mau ya bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, sulit dijumpai atau tidak sulit dijumpai.
dekat atau jauh itu bukan menjadi masalah. Ada juga yang berikhtiar, ya. Nah di sini ada mungkin ini masalah ini besok Anda lanjut ya. Kembali lagi anak ke kitab ya. Iza alima anna ahadal mujtahidain a'lam minal akhar, atau iza ulima, apabila diketahui salah seorang dari dua marja ini lebih alam daripada yang satunya, ma'akauni kulli wahidin minhuma a'lam min ghairihima, yang mana setiap dari satunya ini lebih alam dari selain dari keduanya. Dia ada dua marja, ada yang salah satunya lebih alam. Au in khasara al-mujtahid al-jami' li syara'id fihima, atau ada sedikit kekurangan dalam syarat-syarat marja. Fa in lam ya'lam ikhtilaf bainahuma fil fatwa takhayyar bainahuma. Kalau tidak diketahui ada perbedaan di antara kedua mujtahid ini, ya, dua-duanya tidak diketahui ikhtilafnya di dalam fatwa, boleh dia memilih di antara keduanya, yang mana yang mau dia ikuti, dia takliti. Wa in alamal ikhtilaf wajabal fahsu anil a'lam. Kalau di sini terdapat ikhtilaf antara a'lam, maka wajib dia mencari tahu mana yang lebih a'lam. Fa in ajaza an ma'rifatihi kana dzalik min ishtibahil hujjah bila hujjah fi kulli mas'alatin yahtalifan fiha wala iskal fi wujubil ihtiyat fiha ma'a iqtirani bil ilmi ijmali al munajjiz. Jadi kalau misalkan ada ikhtilaf, maka wajib kita mencari tahu, ya, mencari tahu, meskipun di situ kita mencari tahu jelas, bukan hanya mencari tahu kita dengan bertanya begitu saja. Kalau kita bukan orang alim, apalagi yang tidak pernah duduk di bangku pesantren atau hauzah dan tidak pernah atau jarang mempelajari fikih, ya dia harus banyak bertanya kepada yang ahlinya, ya, kepada yang ahlinya di dalam permasalahan fikih. Jadi jangan orang yang dalam tanda kutip jahil, dia mencari tahu sendiri tentang marja yang alam yang mana. Salah seperti itu. Lah orang jahil kok, orang bodoh kok ingin mencari tahu kemampuan orang alim. Yang bisa mencari tahu kemampuan orang alim ya orang alim sendiri. Kan gitu. Misalkan yang bisa mencari tahu kemampuan dia seorang dokter mahir atau tidak, ya seorang dokter, bukan orang yang tidak pernah sekolah di kedokteran terus dia bisa menilai dia dokter yang mahir. Dia nggak punya ilmu kedokteran, bagaimana dia bisa menilai? Orang yang bisa menilai bangunan ini bagus, kokoh itu siapa? Ya tukang bangunan, bukan orang yang tidak pernah sekolah dalam bangunan atau arsitek terus dia menilai bangunan ini kokoh. Nggak punya ilmu kok. Demikian juga orang jahil atau orang bodoh tidak boleh menilai bahwa mana marja yang lebih halal. Dia harus bertanya kepada orang alim. Dia harus bertanya kepada orang alim. Nah, di sini idza qallada man laisa ahlan lil fatwa wajibal udul anhu ila man huwa ahlun laha. Apabila ada seseorang mengikuti bertaklid kepada seorang faqih yang tidak mempunyai kapasitas untuk berfatwa, wajibal udul anhu, maka wajib dia berpindah ila man huwa ahlun, kepada marja yang mempunyai kapasitas untuk berfatwa. Wa kadza idza qallada ghairul a'lam, demikian pula kalau ada seorang yang bertaklid mengikuti kepada marja yang ghairul a'lam, bukan a'lam, wajibal udul ila a'lam, wajib dia mengikuti kepada yang lebih a'lam, lebih alim, ma'al ilim, dengan keilmuannya, bil mukhalafah bainahuma, dengan adanya perbedaan di antara kedua marji. Nah, wa kadza law qallada al-a'lam thumma sara ghairuhu a'lam, demikian pula kalau dia mengikuti alam kemudian ada selainnya itu lebih alam, wajib dia untuk berpindah udul kepada yang lebih alam. Tapi ingat tadi yang Anda katakan bahwa berpindah udul dari satu marja kepada marja yang lain bukan masalah boleh atau tidak boleh. Seorang yang jahil, yang tidak mempunyai kapasitas dalam keilmuan sama sekali, maka dia wajib bertanya merujuk kepada orang alim.
Dia tidak boleh menilai, orang awam tidak boleh menilai. Ya, orang awam dalam artian mereka yang tidak mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni, yang sangat kuat, tidak diperbolehkan atau tidak bisa dia menilai marja itu alam atau lebih, marja ini lebih alam daripada marja ini. Yang hanya bisa mengetahui adalah ya sama-sama marja, sama-sama orang alim yang sudah mencapai level tertentu. Idza qallada mustahidan thumma syak fi annahu kana jami'an li syurut amla wajib alaihi fas. Kalau ada seorang mustahid yang bertaklid ya, kemudian dia ragu bahwa mustahid ini atau marja ini memenuhi syarat atau tidak, wajib alaihi fas, wajib dia mencari tahu. Kalau dia ragu, misalkan anak ragu ini ya sudah memenuhi syarat atau belum marjanya, maka wajib Anda mencari tahu. Fa in tabayyana lahu annahu kana jami'an li syurut baqiya ala taqlid. Kalau terbukti bahwa dia itu memenuhi syarat-syaratnya, marja itu memenuhi syaratnya, maka dia boleh tetap untuk bertaklid mengikuti padanya. Wa in tabayyana annahu kana faqidan, kalau dia seandainya hilang syarat-syaratnya, au am lam yatabayyan lahu syai', atau tidak, belum terbukti, belum jelas memenuhi tidak jelas memenuhi kesyaratannya, syarat-syaratnya, maka adalah ila ghairi, maka dia harus udul berpindah kepada yang lainnya. Kalau ada mau dipertanyakan, persilakan. Ya nanti Anda jawab ya. Kalau keluar dari bab taklid, nanti di akhir mungkin Anda jawab. Hakikat kemenangan apakah dengan kekuasaan atau kebenaran meski sendirian. Ya nanti Anda jawab. Ada di berkisaran masalah taklid terlebih dahulu ya. Nah di sini taqaddam annahu yustarat fi marja taklid an yakuna mujtahidan adilan wa tathbut adalah bi umur. Jadi kan sebelumnya bahwa disyaratkan marja taklid itu harus mujtahid dan adil. Mujtahid dan adil. Ya kalau misalkan wah ustadz ini Syiah, ya udah jelas sih saya ngajar fikih Syiah kok, ya udah jelas sih ya nggak usah ditanyakan. Ya kalau misalkan nggak mau dengarkan ya keluar, nggak usah komen, kok repot sih gitu. Udah jelas kan saya ngajar fikih apa? Fikih mazhab Ahlul Bait. Ya sudah jelas Syiah. Masa Wahabi, kecuali Wahabi. Biasanya kalau Wahabi dia Wahabi, tapi dia kadang ngajar fikih ahli sunnah. Nah itu aneh. Gitu. Kalau Wahabi seperti itu, selalu bikin kerusuhan di agama Islam. Ya itu dia. Kan kalau misalkan udah jelas saya mengajar fikih Syiah, kan? Ya saya Syiah. Mazhab Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait, pencinta keluarga Nabi. Biasanya yang Wahabi ini yang bikin keruh dalam agama Islam di mana-mana ya, di masjid-masjid, di kampung-kampung itu selalu Wahabi yang bikin keruh, yang selalu merusak. Jadi kita wah dia kan itu tinggal berasal dari kota suci Mekah, kotamu suci Mekah suci, kotanya suci.
Madinah kota suci, Madinah kota suci. Tapi apa? Pemerintahannya itu bukan orang suci kan gitu. Bahkan perusak kan gitu. Bahkan Wahabi ini ya kerajaan Fahad, Salman dan kroni-kroninya adalah sebagai perusak Islam. Karena apa? Ya lihat aja bagaimana makam keluarga Nabi, bahkan makam istri Nabi saja diperlakukan tidak manusiawi istilahnya. Tidak seperti makam-makam yang lain. Bahkan kuburan Baqi, kuburan di situ bukan hanya sahabat saja tapi keluarga Nabi, bayangkan saja. Itulah Wahabi. Jadi kita harus berhati-hati kepada Wahabi. Nah, di sini kembali lagi ya. Bagaimana disyaratkan marja yang kita ikuti itu adalah mustahid dan adil. Nah, tasbut adalah bagaimana kita menetapkan bahwa marja itu adil, gitu. Bahwa marja itu adil. Al-ilm dengan ilmu wujdan awil itmi'nan al-hasil minal manasi al-uqalaiyah kal ikhtibar wa nahwi. Jadi ilmu wujdan itu ya kita seperti fitrah atau kita mendapatkan rasa tenang yang kita ambil dari orang-orang yang alim juga, orang-orang yang berakal, min manasyail uqalaiyah, yaitu orang alim ya. Orang berakal maksudnya orang alim, orang berakal banyak tapi belum tentu dia alim kan gitu. Kal ikhtibar wa nahwi, seperti ada misalkan ada ikhtibar itu ujian, maksudnya ada bukti bahwa dia itu adalah mujtahid yang adil. Dan kita mengetahui mujtahid itu adil, ada saksi dua orang adil juga bahwa adil. Dan yang ketiga, asalis husnuz zahir, secara zahir ya, secara zahir wal murad bihi husnul muasyarah wasuluk bihi. Secara zahir dia akhlaknya, pergaulannya jelas, baik. Ya, yasbut aidan bi ahdi amrain. Jadi secara hukum zahir itu dilihat orang mahalayak bahwa dengan masyarakat atau dengan para ulama dan dengan dengan yang lainnya kaum muslimin dan muslimat, itu dia husnul muasyarah, sangat baik dalam berinteraksi, perangainya, akhlaknya sangat baik. Secara zahir terlihat seperti itu, nah itu bisa dikategorikan dia adalah mujtahid yang adil. Ada juga di sini ada mustahid, tapi mustahid disebut mutajazzi. Mustahid atau marji mutajazzi itu apa? Al mutajazzi fil istihad yajuz lahu amal bi fatwa nafsi, bal yajuz li ghairi al amal bi fatwi illa ma'al ilm bi mukhalafati fatwa li fatwal a'lam. Jadi ada mustahid, dia itu mahir di dalam ilmu tertentu, asal di dalam bidang tertentu, maka boleh dia beramal, berfatwa sesuai dengan apa yang dia miliki kemampuan dan untuk dirinya, boleh saja, boleh. Misalkan dia mempunyai kemahiran dalam masalah bab puasa, seorang mujtahid ini boleh dia mengamalkan, berfatwa dengan mengeluarkan fatwa untuk dirinya sendiri, dia mengamalkan sesuai dengan kemampuan dia, boleh. Jadi Anda ulang lagi ya, ini masalah penting ya. Kembali ke masalah bagaimana kita mengetahui faqih atau marja itu a'lam kan. Sedang kita tidak tahu caranya. Tadi Anda jelaskan di dalam. Ada yang mengatakan yang bisa mengetahui seorang mujtahid atau faqih yaitu apa? Orang yang setingkat atau seorang mujtahid juga. Dan tadi Anda sudah katakan, orang yang mengetahui bahwa dokter itu lebih pintar dari dokter yang satunya, siapa yang mengetahui? Ya dokter juga. Kan gitu. Jadi untuk mengetahui seorang dokter apakah dia harus jadi dokter dulu? Kan gitu misalkan. Kan tidak bisa jadi misalkan dia mengetahui metode atau mempelajari tentang pengobatan. Apakah demikian? Dia mengetahui bangunan ini kokoh atau tidak, padahal misalkan dia bukan tukang bangunan. Tapi ia tahu ciri-cirinya bagaimana? Nah itu juga harus kita perhatikan. Kalau dia bukan seorang tukang bangunan, dia terus menilai bangunan ini, ya dia harus belajar dulu mengetahui ciri-cirinya. Ketika dia mengetahui ciri-cirinya, berarti dia akan mempelajari kan gitu.
Ya, jadi maksud dengan a'lam sebenarnya di sini adalah asyakhsu al-qadir al-aqdar. Ia menguasai permasalahan dengan detail. Jadi bukan berarti ada ini marja lebih alam, berarti dia kemampuannya tidak alam dong yang B. Bukan. Ini marja itu sudah jelas. Semua marja sudah jelas. Pengetahuannya itu apa? Sudah sampai ke level marja. Jadi kadang kan orang mengatakan wah marja ini lebih alam daripada marja yang si A, bukan si B. Itu bukan berarti marja itu ada disifati dengan ada kejahilan pada dirinya, bukan seperti itu maksud dari alam. Jadi maksud dari alam adalah asyahsu al-qadir al-aqdar, ya. Jadi seorang individu yang mempunyai kemampuan yang aqdar, lebih mampu, ia menguasai permasalahan dengan detail. Masalah alam dan ghairu alam ini adalah masalah ikhtilaf ya lagi. Jadi dia menguasai permasalahan dengan detail. Jadi istihad itu al-qadir jadi dari istihad itu ada kalau secara kalau kita lihat secara bahasa, istihad itu kan bersungguh-sungguh. Jadi istihad itu kalau dalam bahasa Arab al-qadir alladzi bazala juhdu. Orang yang mencurahkan kemampuannya, itu arti istihad. Ada secara bahasa ya. Adapun secara istilah mustahid itu, istihad itu yaitu apa? Jadi asyakhsu alladzi yumkin an yastanbit al-ahkam. Itu jadi seseorang yang mempunyai yang mempunyai kemampuan untuk mengistinbatkan hukum. Nah, itu secara bahasa istilah mustahid. Jadi mustahid itu seorang dia mempunyai kemampuan untuk mengistinbatkan atau menyimpulkan sebuah hukum. Jadi sekali lagi al-a'lam, apa al-a'lam tadi? Al-aqdar atau al-aktsar kuatan fi istinbati fil hukum. Nah, itu al-alam. Maksud alam masalah-masalah fikih atau furu'in, bukan pada masalah usul. Jadi di sini masalah dalam alam ini masalah dalam fikih ya, bukan masalah nanti masuk dalam filsafat, dalam akidah, enggak ada kaitannya itu. Ya. Alam di sini adalah masalah fikih, bukan masalah usuluddin. Meskipun seorang marja pun kemampuan usuluddinnya ya jangan ditanyakan lagi. Tapi permasalahan maksud dari alam hanya berkaitan dengan fikih. Nah, jadi kewajiban orang awam seperti kita merujuk kepada faqih atau marja ya, faqih atau kepada marja. Jika misalkan ada seorang bertaklid kepada faqih tertentu, lalu faqih itu wafat, marja itu wafat, kemudian ia bertaklid kepada faqih yang lain yang masih hidup ya. Lalu misalkan marja yang baru kita ikuti ini berbeda pendapat dengan marja yang sebelumnya kita ikuti, atau faqih yang sudah wafat yang sebelumnya kita ikuti, lalu kita mengikuti yang hidup, berbeda pendapatnya. Bagaimana? Misalkan sebelumnya hukum A ini najis, lalu berubah menjadi tidak najis karena yang marja yang sebelumnya yang mengatakan najis sudah wafat, lalu ketika berubah kita pindah kepada bertaklid kepada marja yang hidup mengatakan ini tidak najis. Bagaimana hukum amalan-amalan sebelumnya? Maka para faqih sekarang mengatakan sah, tetap sah, sebab ia telah mengamalkan sesuai dengan hujjah, yaitu pendapat faqih yang memenuhi syarat ketika faqih itu masih hidup. Nah, misalkan di sini ada seorang faqih, seorang tidak membaca surat dalam sholat berdasarkan fatwa misalkan marja yang diikuti sewaktu hidupnya, yang sekarang sudah wafat, lalu dia mengikuti marja yang baru dan mengatakan wajib membaca surat. Apakah ia wajib mengulang sholat yang sebelum-sebelumnya? Tidak wajib. Sebelum-sebelumnya tetap sah hukumnya secara mutlak dan termasuk amalan-amalan yang lainnya. Misalkan ada, nah ini kalau berlainan mazhab. Misalkan sebelumnya dia mazhab A. Dia ketika beribadah sesuai dengan mazhab A. Lalu pindah ke mazhab B. Lalu dia bertaklid sesuai dengan fikih Ahlul Bait. Bagaimana amalan-amalan ketika dia masih di mazhab A? Sah tetap, karena ketika dia di mazhab A, dia sudah mengamalkan sesuai dengan kaidah fikih dan sesuai dengan keyakinannya yang ada di mazhab A. Tidak perlu lagi dia mengulang, tidak perlu.
mungkin ini saja hari ini cukup ya, apa yang Ana sampaikan. Insya Allah besok lagi Ana sambung. Yang tadi ada yang bertanya apakah kemenangan atau kekuasaan atau kebenaran meski sendirian. Jadi kemenangan itu nggak harus, kemenangan itu apa sih? Kemenangan ada yang bersifat zohir, ada yang bersifat batin. Kalau yang bersifat zohir ya seperti dalam peperangan. Misalkan orang mau berperang, ini zohir, secara zohir dia menang. Mau dia perang antara muslim non muslim, ya, kafir dengan muslim dan lain sebagainya. Ya, secara zohir dia menang. Ada juga kemenangan secara batin seperti Karbala Imam Husain. Secara zohir kalau kita lihat apa, Imam Husain wafat syahid dan para pengikutnya syahid. Secara zohir kan seperti itu. Imam Husain terlihat kalah karena apa, pengikutnya dibunuh di padang Karbala. Tetapi pada intinya itu merupakan sebuah kemenangan, kebangkitan. Itu sebuah kemenangan atau kebangkitan. Jadi kemenangan itu adalah ada yang bersifat zohir, ada yang bersifat batin. Kalau yang bersifat zohir ya itu yang kita lihat pada saat sekarang. Misalkan ada orang berperang, lalu ini kalah, ini menang, secara zohir kelihatan. Tapi secara batin itu seperti peperangan Imam Husain. Imam Husain terbunuh, wafat, syahid, pengikutnya juga. Tapi secara zohir terlihat kalah, tapi sebenarnya itu adalah kemenangan yang membangkitkan umat Islam untuk bangkit disebabkan perjuangan Abu Abdillah Husain. Ya, mungkin ini saja hari ini yang bisa Ana sampaikan ya. Ya mudah-mudahan yang ada sebagian para penghujat biasalah dalam medan dakwah, para penghujat terutama dari kalangan Wahabi ya, yang selalu mempunyai sifat ingin merusak agama Islam, ya kita harus hati-hati kepada mereka. Karena bagaimanapun ajaran yang dianut oleh Wahabi ini yang ada di kerajaan Saudi itu merupakan musuh dalam selimut atau Islam yang musuh Islam yang mengatasnamakan Islam. Jadi mereka bagaimana supaya ajaran Wahabi itu langgeng, ya mereka harus menampar. Karena kalau mereka tidak menampar, mereka akan ditampar. Maka itu mereka selalu membuat keruh. Supaya apa? Terlihat seakan-akan mereka banyak atau seakan-akan mereka kuat, padahal tidak. Padahal tidak, itulah Wahabi. Jadi Wahabi itu supaya terlihat dia itu kuat, yaitu dia harus kuat-kuat terus, harus mengkafirkan orang, mensyirikkan orang dan lain sebagainya. Itulah cara atau strategi mereka dalam berdakwah. Karena kalau tidak, ya mereka dihantam gitu. Karena itulah musuh terbesar Wahabi adalah mazhab Ahlul Bait, Syiah Imamiyah, mazhab Ahlul Bait. Itu yang mereka takuti. Karena apa? Ya kita memiliki ideologi kepada keyakinan terhadap keluarga Nabi sebagai imam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah musuh mereka. Seperti sekarang musuhnya Amerika dan Israel siapa? Ya pengikut Syiah, mazhab Ahlul Bait. Karena mazhab Ahlul Bait mempunyai ideologi. Maka itu kalau kita lihat kalau kita lihat di berita kan, bagaimana Amerika itu akan menyerang Iran, nggak akan berani. Tidak ada sejarahnya itu. Amerika berani menyerang Iran, nggak ada sejarah. Karena apa? Ya mereka mengetahui ideologi mazhab Ahlul Bait. Karena yang ditakuti oleh Israel dan Amerika dalam Islam itu hanya mazhab Ahlul Bait. Karena ketika satu bergerak akan semuanya bergerak gitu. Berbeda dengan mereka, dengan mazhab-mazhab yang lain. Karena apa? Itulah. Jadi mau sampai kapan, dan tidak ada sejarahnya ya, non muslim atau kafir itu berperang menang. Mulai dari zaman Nabi Adam nggak ada sejarahnya orang-orang non muslim atau kafir itu menang dalam berperang. Tidak ada sejarah. Hanya waktu saja yang tinggal menjawab. Seperti saat sekarang, bagaimana Iran itu dizolimi gitu. Tapi tetap berdiri tegak. Mata uang Iran jatuh. Tapi mata uang Iran jatuh itu apa?
Dia masih tetap bisa membuat rudal, bisa menerbangkan satelit, bisa membangun teknologi yang modern. Bayangkan saja, dengan kondisi diembargo puluhan tahun tapi maju. Dan negara-negara lain dia banyak yang tidak diembargo, nggak maju-maju, hanya memperdebatkan masalah ijazah aja. Nah, kalau di sini katakan Saudi dipegang Wahabi aman dan makmur, ya makmur karena apa? Mereka menzolimi orang lain, menzolimi umat Islam, gitu kan? Siapa bilang di Saudi itu makmur? Enggak, banyak kok yang tertindas. Kemiskinan juga banyak, kalau kita masuk ke gang-gang itu banyak yang tertindas. Itu yang di TV kan yang disorot hanya Ka'bah, Madinah, Mekah saja. Pada hakikatnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita kan juga banyak di sana teman, bagaimana kan? Dan dia di sana lebih ketat. Itulah. Jadi yang ditakuti oleh kaum kafir pada saat sekarang adalah mazhab Ahlul Bait. Karena mazhab Ahlul Bait mempunyai ideologi yang berbeda dari mazhab-mazhab yang lain. Jadi jangan disamakan seperti Venezuela, jangan disamakan seperti di Syria, jangan disamakan seperti di negara-negara yang dijajah oleh mereka, orang Amerika dan Israel. Beda. Dalam masalah sholat orang Syiah ada gerakan tambahan, ada gerakan semua sama, gerakan tambahan nggak ada. Gerakan apa yang disebut dengan tambahan? Kalau misalkan ketika duduk mengangkat tangan, itu seperti kita takbir aja, kita mengangkat tangan, kita bangun dari ruku mengangkat tangan, kan gitu. Jadi kita bangun dari ruku mengangkat tangan, kita mau sholat awal angkat tangan. Nah, pada dalam Ahlul Bait ketika bangun dari sujud mengangkat tangan, cuman tidak seperti ini, hanya di paha. Itu pun boleh dilakukan dan boleh tidak. Jadi nggak ada gerakan tambahan. Kalaupun ada perbedaannya, perbedaan sedikit. Perbedaan mungkin di masalah kalau di Syiah tidak boleh sedekap, haram hukumnya sedekap, kalau sedekap batal. Ya. Di Ahli Sunnah hukumnya juga tidak wajib sedekap, boleh juga lurus. Coba baca fikih Ahli Sunnah, boleh lurus, boleh sedekap. Kalau di Ahlul Bait Syiah tidak boleh sedekap, wajib lurus. Kalau sedekap batal. Nggak ada mazhab Ahlul Bait, nggak ada yang mengkafirkan sahabat. Nggak ada. Itu kalau ada pun orang yang mengkafirkan sahabat orang Syiah, itu berarti orang-orang yang sayap kiri, orang yang memang mempunyai pemikiran. Dalam Ahli Sunnah juga begitu kan, banyak juga orang Ahli Sunnah yang mengkafirkan Syiah, mengkafirkan sahabat Nabi juga banyak orang Sunnah, bukan orang Syiah saja. Nggak ada. Kalaupun ada, biasa di dalam mazhab itu pasti ada yang garis keras. Nah, yang garis keras inilah yang kadang memang membuat keruh ya dalam permasalahan. Itu pun bisa dilihat jelas, bisa dihitung dengan jari. Ya seperti di Ahli Sunnah kan begitu juga, ada yang garis keras, ya kan? Nggak semuanya. Jadi semua mazhab pasti ada permasalahan. Ya. Nah, apa yang disebut dengan Ahlul Bait sudah jelas. Keluarga suci Nabi yang hidup dan darah berhidup di bawah naungan kenabian dan darah daging Nabi. Itu siapa Ahlul Bait Nabi? Yaitu mulai dari Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain hingga Imam Mahdi, 12 imam itu. Itu yang disebut Ahlul Bait Nabi. Karena apa? Ya Ahlul Bait. Ahlul Bait. Kenapa istri Nabi tidak dikatakan Ahlul Bait? Karena apa? Istri itu kan berpotensi untuk dicerai. Ketika istri berpotensi untuk dicerai, kalau dicerai berarti dia bukan Ahlul Bait lagi. Tapi ahli yang disebut dengan Ahlul Bait adalah darah daging Nabi. Nah, seperti kita punya anak, kita punya cucu, itu adalah darah daging kita. Itu Ahlul Bait kita. Istri kita bukan darah daging kita. Istri kita bukan darah daging kita. Jadi sewaktu-waktu istri kita cerai, bukan lagi bagian dari kita. Itu. Tapi kalau anak-anak kita, nah ini darah daging semua, bin ini adalah daging semua. Itu yang disebut Ahlul Bait. Ya, meskipun ada perbedaan pendapat, ada mengatakan Ahlul Bait termasuk istri Nabi, itu pendapat mereka. Tapi kita dalam mazhab Ahlul Bait bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait Nabi itu adalah yaitu apa? Mulai dari Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, Imam Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bagir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Ar-Ridha, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Askari hingga Imam Mahdi. Itu yang disebut dengan Ahlul Bait. 12 imam plus dengan Sayyidah Fatimah sebagai ibu mereka.
Kalau antara Syiah dan Sunni adakah yang salah? Semua mazhab masing-masing berjalan dengan keyakinannya. Kalau masalah perbedaan pasti ada. Nggak ada manusia yang tidak memiliki perbedaan. Apalagi mazhab. Kalaupun ada perbedaan, ya perbedaan itu ya sedikit, pasti banyak samanya. Antara mazhab Ahlul Bait dengan mazhab Ahli Sunnah, ada nggak perbedaan? Ada, tapi persamaan lebih banyak. Terkadang orang-orang ini kan lebih menonjolkan perbedaan daripada persamaan. Seperti kita lah, hidup bernegara, persamaan lebih banyak, tapi perbedaan dikit. Kadang perbedaan yang ditonjolkan, padahal perbedaan itu cuma 1-2, tapi seakan-akan banyak. Nah itu yang pada saat sekarang. Dalam Islam juga seperti itu, antar mazhab juga seperti itu. Banyak persamaan dengan perbedaan, lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Cuman orang-orang ini kan lebih kadang memperkeruh dengan menonjolkan selalu perbedaan daripada persamaan. Kalau misalkan siapa sih Habib itu? Habib itu zuriyah. Ada yang disebut Ahlul Kisah, ada yang disebut Ahlul Bait, ada yang disebut dengan Zuriyatun Nabi. Kalau Ahlul Kisah itu pada yang hidup bersama Nabi, yaitu Nabi Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain. Ini Ahlul Kisah yang ketika diselimutkan oleh Rasulullah, lalu dibaca innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira, itu ayatnya. Ini Ahlul Kisah. Ahlul Bait yaitu mulai dari Rasulullah hingga Imam Mahdi plus Sayyidah Fatimah Zahra, 14 manusia suci yang induknya atau sumber cahaya mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun sekarang keturunan Rasulullah disebut dengan zuriyah. Disebut dengan zuriyah, bukan disebut Ahlul Bait. Ya zuriyah, itu zuriyah. Jadi yang sekarang ini ya zuriyah, bukan Ahlul Bait. Yang disucikan oleh Allah sesuai dengan ayat Tathir itu Ahlul Bait yang berjumlah 12 manusia suci ditambah dengan Sayyidah Fatimah Rasulullah, dan sebagai induk dari sumber cahaya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi perbedaan di antara mazhab itu pasti ada. Perbedaan, baik perbedaan secara fikih, ya terutama secara fikih ya. Tapi kalau secara akidah nggak ada. Semuanya mazhab dalam Islam itu berkeyakinan, yaitu ma'rifatullah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa, meyakini kenabian para nabi, meyakini hari akhir. Semua mazhab itu. Semua mazhab. Ya udah jelas kan, Anda tadi sudah bilang, Ana mengajar fikih Ahlul Bait, fikih Syiah Imamiyah, sudah baik, sudah pasti Ana Syiah. Sudah pasti, nggak perlu ditakiyahkan lagi. Judulnya kan Levana ini apa? Fikih Ahlul Bait, yaitu fikih Ahlul Bait. Fikih Ahlul Bait itu fikih mazhab Syiah Imamiyah, Isna Asy'ariyah 12 ini. Tafadhol, ada lagi? Ana mau tutup ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan Ana akan tutup. Ya, kalau masalah kenapa hewan laut tidak bersisik haram, itu nanti ada pembahasannya di bab At-Timah wa Asy'ariyah, karena ada dalilnya. Jadi ada dalilnya. Setiap hewan yang tidak bersisik, baik hewan laut, bukan hewan laut saja ya, baik hewan laut atau hewan ikan, maksudnya ikan yang hidup di air laut atau air tawar, selama dia tidak bersisik memang diharamkan di dalam mazhab Ahlul Bait. Seperti ikan lele tidak bersisik, ikan patin tidak bersisik, itu diharamkan. Berdasarkan apa? Ada dalil. Ada dalil masing-masing. Seperti Ahli Sunnah juga mengharamkan hewan amfibi. Berdasarkan apa? Ya dalil. Masing-masing ada dalilnya. Dalilnya yaitu riwayat, ada hadis-hadisnya. Ya kalau ya kenapa maksudnya tidak semua Ahlul Bait nggak kompak semuanya sih? Ya itu kan, ya kita jangankan pada zaman sekarang, pada zaman Rasulullah saja kan seperti itu. Banyak orang sudah Islam tapi berbeda pendapat. Padahal ada Rasulullah, padahal di situ ada keluarga Nabi, ada Imam Ali, tapi tetap aja mereka ada yang memusuhi keluarga Nabi. Kok kenapa?
apalagi pada saat sekarang. Karena sudah termakan oleh sejarah. Sejarah lah yang menjadikan orang itu berbeda satu sama lain, meskipun satu garis. Kadang kita satu keluarga saja, ya, kita satu keluarga itu kadang kan beda. Wah, ini maunya ini maunya ini. Kan padahal satu keluarga, kenapa nggak sama semuanya? Satu ayah, satu ibu, tapi kok saling berbeda. Ini maunya ini maunya ini maunya ini. Kenapa nggak sama semuanya? Itulah manusia. Ketika dia mempunyai keilmuan, maka disitulah akan muncul perbedaan. Maksudnya sebagian Syiah mempromi, yaitu dia tadi Ana bilang bahwa kenapa yang karena tidak bersisik, cumi itu tidak bersisik diharamkan dan ada dalilnya. Itu nanti dibahas, memang ada bab khusus makan makanan dan minuman al-itima wal ashribah. Jadi hewan ikan ya, kategori ikan apa saja, laut, bukan laut, tawar, tambak dan lain sebagainya, selama tidak bersisik haram. Cumi haram, ada dalilnya. Ikan tidak bersisik haram, ada dalilnya. Kalau dikatakan, wah kenapa, kan itu hewan berprotein. Semua hewan berprotein. Semut ada proteinnya. Hewan yang diharamkan seperti anjing, babi, ada protein, mengandung protein. Tapi apakah protein itu untuk manusia? Kan enggak. Hewan juga butuh protein hidup. Kan gitu. Orang kan banyak bilang begitu, wah ini proteinnya tinggi, kenapa diharamkan dalam mazhab Ahlul Bait, mazhab Syiah? Protein yang ada di hewan itu bukan semuanya untuk manusia. Hewan juga butuh protein hidup. Seperti itu. Allah menciptakan binatang ini bukan semuanya untuk manusia, ya untuk yang lain juga. Kan gitu. Allah menciptakan binatang, semua binatang macam-macam, pohon, apakah untuk manusia semua? Ini enggak. Di bumi ini enggak semuanya isinya manusia, ada hewan-hewan yang lain. Dan hewan-hewan yang lain juga butuh makanan, butuh kehidupan. Begitu. Jadi kalau Allah semua menghalalkan apa yang ada di isi bumi ini, nanti na'udzubillah, jadi apa saja bisa masuk. Maka dalam agama itu ada aturannya. Allah menciptakan isi alam ini bukan semuanya untuk manusia. Ya, kalau masalah masalah sahabat dalam mazhab Ahlul Bait nggak ada yang mengkafirkan, semua sahabat-sahabat. Tapi dalam mazhab Ahlul Bait, mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah menomorsatukan Ahlul Bait Nabi dulu, baru orang lain. Jadi mengagungkan, memuliakan keluarga Nabi dulu, baru memuliakan yang lain. Maka itu kenapa mazhab Ahlul Bait selalu Imam Ali ini, karena memang perintah Nabi. Karena perintah Nabi, agungkan Ahlul Bait karena mereka sumber keilmuan. Baru orang lain yang hidup setiap hari bersama Nabi siapa? Ya keluarga Nabi, bukan orang lain. Yang hidup bersama kita setiap hari siapa? Ya anak kita, bukan orang lain. Kan begitu. Nah itu adalah kenapa di dalam mazhab Ahlul Bait itu selalu mengunggulkan keluarga Nabi, yaitu Imam Ali, Al-Hasan, Wal-Husain, ya kan, baru para sahabat. Jadi ketika Ahlul Bait itu selalu mengambil riwayat-riwayat dari keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, kecuali tidak ada, baru diambil dari yang lain. Tapi semua riwayat-riwayat tentang masalah fikih itu diambil dari keluarga Nabi, karena mereka juga meriwayatkan, karena mereka juga makomnya adalah mempunyai kedudukan yaitu sebagai imam. Ya mungkin ini saja karena pertanyaannya sudah keluar jalur ya, jadi Ana cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok Ana lanjuti ya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.